Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ibu muslimin dan muslimat, sahibi sahibat rahimakumullah. Kembali pada siang yang berbahagia ini, sebelum kita melaksanakan salat fardu zuhur berjamaah, mari sama-sama kembali kita dengarkan tausiah Ramadan yang kembali akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Habibi Yani. Pada beliau kami persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan kultum subuh tadi tentang amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang menghalangi kita mendapatkan pahala dari ibadah kita. Ibadah yang sering kita lakukan, ibadah yang sering kita laksanakan pun kita harus tahu juga apa-apa perbuatan-perbuatan yang menghalangi mendapatkan pahala, terhalang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain sifat riya yang sudah kita jelaskan di 2 kultum sebelumnya, yang lain juga yang bisa menghalangi mendapatkan pahala ialah uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua kita. Durhaka kepada orang tua ini salah satu dosa yang sangat besar dan salah satu yang bisa menghalangi kita mendapatkan pahala dari ibadah kita. Bahkan di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 215 Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa-apa yang bagus untuk diinfakkan, apa-apa yang bagus untuk disedekahkan. Qul, katakanlah wahai kekasihku Muhammad, kata Allah, ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma anfaqtum, apa-apa saja yang kalian infakkan, yang kalian sedekahkan, min khairin, dari kebaikan, falil walidaini, maka hendaklah yang pertama diberikan kepada kedua orang tua. Dari ayat ini jelas sekali Allah menganjurkan, jelas sekali Allah menerangkan bahwa infak ataupun sedekah itu terutama yang harus kita perhatikan, yang harus kita berikan kepada kedua orang tua kita ataupun ibu bapak kita. Banyak sekarang di antara kita kalau sudah menyumbang ke tetangga rajin, sudah menyumbang ke masjid rajin, bagus nyumbang ke tetangga, bagus nyumbang ke masjid, bagus nyumbang ke musala, tapi jangan lupa sumbangkan sedikit ke harta kita kepada kedua orang tua kita, kepada ibu bapak kita. Ini anjuran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang masih orang tuanya ada, ibu bapaknya masih sehat, perhatikan mereka. Perhatikan kondisi mereka.
Apalagi Bapak Ibu di bulan suci Ramadan ini, ayo sering-sering kita memperhatikan mereka. Jangan sampai kita di pembinahan makannya enak, bukanya enak, ada ayam, ada ikan dan sebagainya. Sedangkan terkadang orang tua kita di kampung makan seadanya. Sering kami sampaikan, Allah itu Bapak Ibu tidak main-main kalau masalah orang tua. Dalam Al-Quran setidaknya 4 kali Allah mengulang kalau kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik. Yang pertama, la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Yang kedua, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang ketiga, wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang keempat, an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. 4 kali dalam Al-Quran Allah mengulang wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tuamu, ibu bapakmu ihsana, hendaklah kalian berbuat baik. Buka dalam tafsir Al-Quran, ihsana walau kana jahilaini, walau kana miskinaini, bahkan walau kana kafiraini. Berbuat baik kepada ibu dan ayah sekalipun mereka itu orang miskin. Kita yang kaya, kita yang harta berlimpah, orang tua mungkin yang miskin. Jangan sombong di depan orang tua. Kita mungkin yang pendidikannya tinggi, S1, S2, S3, pandai lihai membaca kitab kuning, hafiz Al-Quran misalkan. Orang tua, mohon maaf, SD pun tidak lulus. Tidak bisa, tidak ada sarjana mereka. Tidak bisa baca kitab kuning. Engkau di depan orang tuamu jangan sombong. Jangan merasa alim di depan mereka. Jangan merasa pintar di depan mereka. Kenapa? Walaupun engkau S1, S2, S3 lihai membaca kitab kuning, salah satu faktor pendorongnya adalah sebab orang tua. Makanya terkadang mohon maaf sedih Bapak Ibu kita melihat ada yang sombong di depan orang tua, bahkan ada yang pelit di depan orang tua. Padahal dulu yang menyekolahkan kita orang tua. Padahal dulu yang mengongkosi kita berpendidikan, mengongkosi kita pondok, mengongkosi kita kuliah dan sebagainya itu orang tua. Setelah kita sukses, setelah kita punya gaji yang tinggi, tidak pernah ngasih orang tua. Itu ibarat zaman sekarang, kacang lupa akan kulitnya. Padahal jelas Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga mengatakan, anishkurli walidaika. Dalam surah Luqman ayat 14, anishkurli walidaika, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, dua perintah ini saling berkaitan. Artinya kalau kita hanya bersyukur kepada Allah, tapi tidak pernah bersyukur kepada kedua orang tua kita, syukur kita tidak Allah terima. Pun sebaliknya, kalau kita hanya bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua, tidak bersyukur kepada Allah, syukurnya kita pun tidak akan diterima oleh Allah. Dua perintah ini saling berkaitan. Makanya kalau ada orang tua jangan sampai kita lalaikan. Ada orang tua jangan sampai kita telantarkan. Dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad ada satu hikayat lagi yang luar biasa dapat kita ambil hikmahnya. Di zaman Nabi itu Bapak Ibu ada yang bernama Alqamah. Alqamah ini luar biasa ibadahnya juga. Salatnya, puasanya, tasbihnya, zikirnya luar biasa Alqamah ini. Suatu ketika Alqamah ini mau meninggal. Datang istri Alqamah menghadap kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata istri Alqamah? Ya Rasulullah, inna zawji Alqamah fin nazri. Sesungguhnya suamiku Alqamah itu mau sekarat maut ya Rasul. Tolong bimbingkan ya Rasul supaya suamiku dapat mengucapkan la ilaha illallah. Semoga suamiku meninggal ya husnul khotimah. Tolong bimbingkan ya Rasul. Atau untuk sahabat ya Rasul. Diutus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabat 3 orang untuk membimbing Alqamah mengucapkan kalimat tauhid. Setelah diutus 3 orang sahabat,
3 orang sahabat ini, satu di antaranya adalah Bilal, muadzinnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibimbing Bilal Alqamah ini untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi anehnya walisanuhu la yantiqu biha, lisannya, lidahnya Alqamah keras, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Heran Bilal, padahal Alqamah ini luar biasa belajar dengan Rasulullah, sembahyang berjamaah dengan Rasulullah, menuntut ilmu langsung dengan Rasulullah, tapi ketika mau meninggal lidahnya tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Heran sahabat, ada apa yang terjadi dengan Alqamah? Kembali menghadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, ya Rasul, lidahnya Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid ya Rasul. Lidahnya Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah ya Rasul. Rasul paham. Ditanya Rasul, hal min dzalika abawahi hayyun, apakah salah satu dari kedua orang tua Alqamah masih ada? Apakah ibu atau ayah Alqamah masih hidup? Ada seseorang sahabat yang menjawab, ummun kabiratus sinni ya Rasul, ibu Alqamah masih ada ya Rasul, tapi usianya sudah menua ya Rasul. Kata Rasul, panggil ibunya Alqamah, suruh menghadap saya. Kalau ibu Alqamah tidak mau menghadap saya yang akan menghadap ibu Alqamah. Diutuslah sahabat untuk menemui ibu Alqamah. Ibu Alqamah, ya, baginda Rasul ingin mengundang engkau bertemu dengan beliau ya ibu Alqamah. Kalau engkau tidak bisa mendatangi Rasul, Rasul yang akan mendatangi engkau wahai ibu Alqamah. Apa kata ibu Alqamah? Oh, aku yang lebih berhak mendatangi baginda Rasul. Tidak mungkin baginda Rasul yang mendatangi aku. Padahal ibu Alqamah sudah menua, dah susah jalan, ibaratkan kata. Datang ibu Alqamah menghadap kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, ya Ummah Alqamah, wahai ibu Alqamah, asdiqini, jujurlah kepadaku. Wa in kadzabtini ja'al wahyu minallahi ta'ala. Seandainya engkau berani bohong kepadaku, niscaya wahyu dari Allah akan datang. Jujur kepadaku wahai ibu Alqamah. Apa pertanyaannya kata ibu Alqamah? Kaifa haluki waladiki Alqamah? Bagaimana keadaan anakmu Alqamah? Bagaimana kelakuan perbuatan anakmu Alqamah? Kata ibu Alqamah, wa kathiratus shalah, kathiratus siyam, kathirus sadaqah. Oh, Alqamah itu ya Rasul sering salat, sering sedekah, sering puasa, sering beribadah. Alqamah itu ya Rasul, kata ibu Alqamah. Terus kata baginda Rasul, wala kaifa hali waladiki Alqamah, gimana akhlak Alqamah terhadap dirimu? Bagaimana kelakuan Alqamah kepada dirimu? Apa kata ibu Alqamah? Ana alaihi sakhitatun. Ana alaihi sakhitatun. Aku marah dengan anakku Alqamah. Aku benci dengan anakku Alqamah. Apa kata baginda Rasul? Nih penyebab Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, penyebab Alqamah lidahnya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena marahnya ibu Alqamah kepada Alqamah. Bagaimana cerita selanjutnya? Insya Allah kita sambung nanti di kultur asar. Jangan lupa hadir kembali di sholat asar nantinya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.